maupun dari Pak Ingin. Pak Ingin udah terkenal sebagai Pak Ingin perwakilan RT2 bagian keamanan. Nah, baik. Jadi alhamdulillah pada kali ini kita mudah-mudahan dalam kondisi yang bahagia. Di sini kita akan melakukan suatu webinar yang menarik dan kebetulan ini isunya pas dengan kondisi di RW 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak RW. Yang kebetulan RW 07 ini berdasarkan hasil akhir dari kriteria yang disampaikan oleh kelurahan termasuk zona merah. Nah ini kami juga sebetulnya bingung nih, zona merah. Udah bingung aja. Nah, jadi kebetulan juga karena itu maka kami lihat udah bagaimana sih kita membuat acara dari para penyintas ini, bagaimana bisa dampak itu gara-gara apa begitu, dan ciri-cirinya itu terkena itu karena apa, kemudian bagaimana pengobatannya, bagaimana treatmentnya, dan juga bagaimana setelah pengobatan semua apa yang dilakukan. Sebetulnya Pak Ketua DKM pun pernah juga ya Pak Fikut. Ya. Tapi kali ini kami akan menghadirkan Pak Margono, Pak Wandi dan Pak Eto. Dan di sini juga kami mengharapkan nanti di akhir akan ditutup oleh ini Pak Dr. Dedi Ahmadi dari Pusat Visit Center di Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Rimun, Ketua DKM untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Rimun. Bukan Pak RW aja nih. Baik Bapak sekalian, ini sepertinya Mas Afilin Zoom-nya hanya 40 menit ya. Jadi mungkin kalau putus apa digabung lagi, atau opsinya nanti kita singkat-singkat saja. Saya singkat nanti saja. Digabung lagi Pak sepertinya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa sharing di forum ini. Jadi memang COVID ini ada dua versi ya. Ada yang mengatakan ini konspirasi, tapi juga ada yang meyakini ini memang fakta musibah gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa konspirasi itu memang faktanya juga memang betul-betul virus, tapi dalam rangka tujuan itu. Tapi terlepas dari itu, memang saya mengalami itu nyata ya. Jadi memang virus ini memang betul-betul ada. Tetapi dari berbagai sekalian testimoni dan sebagai kawan-kawan yang sangat luas itu, ya tidak ada obat yang jitu apa gitu. Jadi ternyata kalau saya simpulkan itu obatnya sederhana saja, STMJ Pak Robi. STMJ. Jadi yang pertama S-nya itu sabar. Kalau sabar itu ada pasangan yang kedua adalah tenang, nggak boleh panik gitu kan. Terus M-nya itu mendoa, artinya kita berdoa mudah-mudahan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan J-nya itu jamu saya. Jamu dalam hal ini mungkin supaya mudah diingat aja. Artinya sebenarnya tanpa pengobatan medis bisa dari berbagai testimoni itu. Cuman macam-macam. Ada yang sembuh karena sambiloto, ada yang sembuh karena rajangan bawang putih, ada yang sembuh karena minyak kayu putih, ya, ada yang sembuh karena hanya minum air hangat. Pokoknya segala macam yang kita yakini itu bisa meningkatkan imun kita. Kuncinya itu. Selama kita tidak komorbid gitu ya. Kalau komorbid memang harus ada penanganan komorbidnya itu sendiri sebenarnya. Tapi virus ini sebenarnya yang penting disikapi dengan tadi STMJ itu hampir rata-rata sembuh lah gitu ya. Dan secara penelitian kan memang 19,98% itu memang COVID itu sembuh sendiri sebenarnya. Terutama bagi mereka yang tidak komorbid.
Oleh karena itu, Bapak sekalian, kalau pengalaman saya dan pengalaman berbagai teman-teman yang lain yang saya kenal, ya itulah STMJ itu penting ya. Jadi sabar, tenang, kemudian juga berdoa dan tadi ya, apa yang kita yakini bisa meningkatkan imun. Itu saja. Nah, kemudian berkaitan dengan lingkungan kita, saya kira saya mengapresiasi atas inisiatif Pak Farobi ini dan Bapak Ibu sekalian untuk sharing ini, sehingga nanti itu penting memang bagi mereka yang belum pernah ya, yang belum pernah memang untuk bisa sabar tenang itu nggak bisa. Untuk bisa begitu tuh harus ditemenin, harus diyakinkan ya, harus mungkin dengan forum sharing ini nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bisa menciptakan obat yang dua di awal itu ya, sabar dan tenang itu. Karena itu menurut saya malah porsinya lebih tinggi ya. Tapi kalau kita panik terus apa, sebenarnya itu akhirnya kan justru itu yang membuat down itu. Tapi kalau kita sabar tenang, insya Allah dengan dibekali mendoa tadi, nah dan imun itu diikutin aja itu. Nanti sesuai dengan keyakinan masing-masing dan apa yang tersedia di lingkungan kita gitu ya. Kecuali memang saturasinya udah sangat rendah ya, Bu sekalian, memang kita harus membuat pertolongan ya dengan untuk meningkatkan saturasi oksigen ini. Tapi juga ada cara-cara tips sederhana, misalnya mengambil napas panjang, ditahan beberapa detik gitu ya, syukur kalau bisa lebih lama, dan keluarkan pelan-pelan. Itu juga melatih tubuh kita bisa meningkatkan saturasi secara mandiri gitu ya. Itu kalau yang teknologi tepat guna yaitu tadi pakai pembuat gelembung air akuarium itu loh. Akuarium itu dibuat terus nanti keluarannya tuh bukan ditaruh di kolam tapi ditaruh di hidung. Ini juga ada yang testimoni yang bisa menolong gitu ya. Itu ketika kita sudah kesulitan oksigen. Saya kira demikian, selamat berdiskusi dan sharing tentunya, dan mungkin akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang belum pernah ya untuk menyikapi yang tadi ya, supaya tenang sabar itu. Terima kasih Pak Farobi dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Sesi berikutnya kepada Pak RW, Pak Darmas Dewan ya. Aduh, sambutan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan ini sepertinya mungkin untuk tingkat RW kita baru pertama kali ya khusus membicarakan. Kita udah pernah intern, tapi kalau sampai ngundang Pak Lurah ini mungkin pertama kali ya. Welcome Pak Lurah. Bersedia untuk hadir di sini ya. Pak Lurah masih ada kan? Masih ada kan? Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul ini untuk sedikit membicarakan. Sebetulnya mungkin asalnya awalnya itu Pak Farobi punya usulan itu untuk semacam testimoni ya. Mungkin Pak Rimun sudah menyampaikan sedikit testimoni tadi sebagai salah seorang penyintas ya, dari COVID-19 di RW 7. Nah selanjutnya mungkin perlu kita tetap waspada karena sampai saat ini RW kita ini sudah disebut merah ya. Dengan kriteria tertentu ini sudah disebut merah karena memang mulai lebih banyak ini yang terkena positif. Ya, kita harus tetap waspada, tidak boleh artinya kita lengah dalam hal ini, supaya kita tetap awas juga dalam hal selalu melaksanakan protap COVID ya. Mungkin tidak semuanya yang kita perlu waspada itu. Alhamdulillah ini saya lihat Pak Dokter Dedi juga hadir ya. Mungkin bisa memberikan sedikit saran untuk kita semua nanti ini. Sebelah samping Pak Lurah mungkin nanti ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap waspada karena COVID-19 ini seperti kita ketahui juga bermutasi, jadi tidak boleh kita menganggap enteng. Tetap waspada walaupun juga tidak boleh stres ya. Kita tidak boleh pesimis tapi tetap waspada gitu. Semoga dengan demikian
kita harapkan khususnya warga RW 7 ini ya lebih tetap menjaga prokes COVID-19 dan kita semua pulih dan sehat kembali. Semua, insya Allah. Amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan Pak Farabi untuk mengatur. Mungkin ada semacam sambutan dari Pak Lurah dan mungkin masukan juga dari Pak Dr. Dedi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sesi berikutnya kepada Pak Lurah. Pak Komisi. Baik, terima kasih Pak Robi atas kesempatannya pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Lurah. Selamat Pak RW 7, Pak RT, ya, tokoh yang lainnya nih, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa sebut satu-satu. Tapi ini khusus Lingga saja ya Pak ya, tidak RT yang lain tidak ya Pak? Sebenarnya RW Pak di Semua ya. RW dan Lingga. Iya, RT 4, RT 5 belum ada ya. Mungkin nyusul itu. Nah, ya, makasih kesempatannya. Ini saya sangat apresiasi pertemuan ini. Memang kita harus menyikapi dengan positif sebetulnya. Positif dengan tidak terlalu panik juga itu. Memang di Marga Jaya untuk per hari ini kita ada 58 yang terpapar. Kenapa RW 7 kita masuk zona merah? Berdasarkan kalau sekarang itu bukan per orang lagi, karena per rumah. 0 rumah itu zona hijau, 1 sampai 2 itu zona kuning, 2 sampai 3 sampai 4 orange, nah di atas 5 rumah itu merah. Makanya kita sebut, kenapa disebut zona merah, itu untuk mengantisipasi warga. Itu yang tadi dikatakan Pak Rimun, ada beberapa warga yang tidak percaya, tidak yakin dengan adanya COVID ini. Karena yang mungkin belum merasakan, yang mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak merasakan. Amin. Nah, tapi kita mengantisipasi pribadi, minimal pribadi tidak menularkan ke orang lain. Itu saja. Secara pribadi saya tidak ingin menularkan ke orang lain. Itu kalau semua orang berprinsip begitu, mungkin prokesnya akan bertambah. Karena saya juga tidak bisa menjamin saya sehat, gitu kan. Semuanya Pak RW, Pak Rimun juga, Pak RT tidak bisa menjamin bahwa saya sini sehat. Tidak ada yang bisa menjamin kita sehat. Nah, dalam pandemi ini apalagi sudah mulai masuk PPKM darurat. PPKM darurat ini mari kita sama-sama kita tekan semuanya untuk tidak banyak beraktivitas di luar. Yaitu kalau kita berpikiran sendiri aja, minimal sendirilah kita untuk amal pribadi tidak ingin menularkan ke orang lain. Itu yang paling utama. Tadi dikatakan Pak Rimun bahwa itu ada namanya STMJ Pak Rimun ya, STMJ. Tapi yang di media sosial ada yang lebih lucu lagi. Namanya lawan COVID-19 bersama janda. J-nya itu jangan berkerumun, gitu kan? J-nya jangan berkerumun. A-nya aktif mencuci tangan, gitu kan? N-nya itu nikmati kebersamaan keluarga di rumah. Nikmati aja dengan keluarga. Nah, lalu D-nya itu diupayakan selalu pakai masker, gitu kan? Yang terakhir aktif berolahraga. Itu sebenarnya nyeleneh tapi memang masuk gitu. Hal-hal yang seperti itu banyaklah kita untuk melawan COVID ini, untuk mencegah penyebaran. Walaupun itu nyeleneh, melawan COVID bersama janda gitu. Jadi itu ada yang benar lah. Kita ambil benar positifnya. Apapun kita ambil positifnya. Dengan kejadian ini untuk khusus warga RW 7 kita ambil positifnya. Saya lihat sudah mulai kebersamaannya, gotong royongnya, kemanusiaannya sudah bersatu, tambah kuat. Yang tadinya bagus, sekarang bertambah kuat. Solidaritasnya juga meningkat,
rasa mengingatkannya juga kepada setiap warga itu sangat meningkat. Jadi pesan saya tolong ditingkatkan aktivitasnya atau diperketat lah di wilayah itu, karena kita khawatirkan yang dari luar, Pak. Yang dari luar masuk ke komplek. Kalau yang di komplek saja di jalan keluar ya itu minim. Tapi yang kita khawatirkan dari keluar. Hari ini di RW 3 ada, kemarin di RW 2 itu ada meninggal 1 karena COVID. Hari ini sama, ada meninggal di RW 3 1 orang. Itu memang ada komorbid, mungkin dikatakan tidak ada meninggal karena COVID, pasti ada komorbidnya. Itu kita mengantisipasi informasi ini, jadi biar lebih lagi masyarakat. Kita memberitahu ada yang meninggal bukan kita menakuti, bukan. Hanya mengingatkan bahwa ini terjadi loh, ini ada loh, ini buktinya nyawa hilang karena ada COVID-nya gitu kan. Itu yang perlu disampaikan, pesan-pesan ke warga, saling mengingatkan. Kalau dia tidak menerima ya bagaimana, ini kita sudah berusaha. Kalau menurut aturan memang ada aturannya, ada sanksinya gitu kan. Apa perlu kita pakai sanksi gitu kan? Apa perlu kita turunkan lagi tim Satgas dari kota untuk menegakkan itu kan? Kalau bagi saya lebih baik jangan. Kita kekeluargaan dulu, musyawarah dulu untuk sama-sama memahami. Sama-sama menjaga tetangga kita, saudara kita, keluarga kita dari COVID-19 ini. Saya, Pak RW, alhamdulillah saya tidak apa-apa. Memang saya hari Jumat tidak masuk. Karena itu yang saya katakan. Saya ada flu, Pak. Saya ada flu, saya takut gitu kan. Saya takut menularkan rekan-rekan saya. Bukan karena COVID-nya, tapi saya khawatir gitu. Walaupun saya belum tes gitu kan. Alhamdulillah sehat, Pak. Tidak ada masalah, tidak ada kendala. Alhamdulillah berkat doa semuanya, Pak RT, Pak RW. Itulah, saya hanya menjaga, tidak ingin lebih lagi menularkan ke orang lain. Karena saya belum yakin bahwa saya ini sehat gitu kan. Itu yang kedua, ya kalau swab kadang-kadang ya kita tidak menutup kemungkinan banyak yang akhirnya positif. Padahal dia OTG, itu banyak yang terjadi itu. Banyak yang terjadi, ya mudah-mudahan di RW 7 tidak ada swab massal bebarengan gitu kan. Seperti di GM, seperti di pesantren, itu mereka berbarengan Pak, swabnya berbarengan. Jadi otomatis akan meningkat semua, akhirnya diintervensi oleh sampai tingkat nasional. Gitu. Sampai tingkat nasional diintervensi, semua dinas turun, ya akhirnya masyarakat geraknya akan dibatasi sama sekali. Itu tidak ingin terjadi. Oke, mangga lanjut. Ini udah ada kodenya. Silakan, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita lanjut untuk sharing. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah Hidup Samiki. Baik, selanjutnya acara inti nanti yang Pak RW sebagai informasi, nanti Pak Dr. Dedi akan wrapping hasil diskusi kita nanti, sehingga kita lebih jelas, oh seperti ini loh, sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti apa gitu. Baik, untuk acara inti ini, untuk sesi pertama silakan kepada Bapak Eko Juniarto. Enggak, silakan Pak Eko. Belum ada suaranya Pak Eko. Pak Eko unmute dulu, Pak Eko. Belum terdengar suaranya, Pak Eko. Ya, belum terdengar ya, Bapak-Bapak. F4-nya mungkin Pak Eko, F4 di gambar mic gitu Pak. Saya juga tadi itu rupanya. Oh iya, iya. Itu mikrofonnya ya? Iya, gambar mikrofon biasanya. Atau dibalik Pak, dibalik siapa yang siap gitu. Oh Ya, boleh juga Pak Farabi, betul. boleh. Baik, Pak Eko, atau kami itu dia sesi kedua Pak Eko ya. Pak Eko, maaf.
Ya Pak Eko kan nggak bisa jawab karena audionya Ya. belum. Baik. Baik, kalau begitu silakan kepada untuk Pak Wandi Sumaryadi. Maka silakan Pak Wandi. Oke, terima kasih Ya. Pak Robi. Kalau suara saya kedengaran ya Pak Robi? Ya. Nah, ini mungkin Oke. Pak Lurah. Jadi ada memang menarik di sini kami membawa beberapa contoh pembicara ini ada berbagai macam background. Ada yang terutama dari bekerjanya. Dan ini bisa disampaikan bagaimana bekerjanya. Kerja kalau Pak Wandi kan cukup jauh Pak Wandi ya di Gunung Putri saya. Gunung Putri. Nah, bolak-balik setiap hari. Setiap hari, ya. Pak Wandi, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wandi Sumaryadi Pak. Kebetulan di Pakuan Regensi, saya ada di RT 3, RW 7, RT-nya Pak Awang nih. Pak Awang. Kebetulan saya COVID itu angkatan 2020 Pak. Udah 2020, alumni 2020, jadi awal-awal lah ya. Kebetulan saya dinyatakan positif itu bulan November 2020. Jadi saya kronologi senior ya. Jadi awal saya runut dulu kronologisnya. Kenapa saya bisa terpapar? Ya kebetulan saya bekerja di Gunung Putri Pak, di salah satu pabrik swasta di Gunung Putri. Jadi saya nggak ada tuh namanya WFO, kalau di divisi saya nggak ada WFH, jadi WFO terus. Jadi kejar kebetulan bekerja juga di pabrik yang mengeluarkan produk-produk sanitasi, jadi kita banyak ordernya gitu loh. Ya, jadi kronologisnya saya itu dinyatakan COVID sebetulnya sengaja tidak sengaja ini sebetulnya. Jadi saya dinyatakan positif itu tanggal 6 November, lalu sebelumnya itu tanggal 27 Oktober, kebetulan saya sudah merasakan gejala dari mulai meriang, panas tinggi, lalu kepala berat, sakit badan juga. Nah, cuman waktu itu saya belum merasakan itu COVID gitu loh, istilahnya belum itu COVID. Malam Jumat itu saya udah merasakan panas tinggi. Nah, hari Jumatnya itu sudah menurun tuh, panasnya menurun. Hari Sabtu kebetulan kan di Pakuan ada badminton nih hari Sabtu pagi itu. Saya masih ikut badminton nih Sabtu pagi. Ya berharap flu sedikit diolahragain hilang gitu loh. Biasanya kan seperti itu. Ternyata setelah badminton di hari Sabtu, sorenya itu agak mulai hangat lagi gitu loh. Hangat lagi, malamnya saya panas lagi, malam Minggu itu panas lagi. Hari Minggunya saya coba dibekam. Saya coba lagi bekam. Alhamdulillah hari Senin pagi panasnya turun, cuma pusingnya nggak hilang. Nah, kebetulan istri saya menyarankan takutnya saya tipes gitu loh, awalnya tipes. Saya coba tes lab di hari Senin, hari Selasanya itu betul saya dinyatakan tipes oleh dokter itu. Salmonellanya itu di kisaran lumayan tinggi juga di 360. Nah, dari situ saya bed rest. Saya sudah nggak kegiatan lagi keluar. Pengobatan tipes di rumah. Sampai dengan hari Kamis, kan 3 hari biasanya tuh surat dokter, 3 hari. Hari Kamis itu saya nggak kunjung pulih nih. Hari Kamis sudah 3 hari setelah dinyatakan tipes. Hari Kamis saya coba ke rumah sakit Hermina. Saya coba ke penyakit dalam untuk mengkonsultasikan penyakit tipe saya. Kok ini nggak ada perubahan? Nah, kebetulan dokternya itu menyarankan untuk di swab.
dan ronsen. Nah, setelah dalam proses pengobatan konsultasi tersebut, kebetulan istri saya mendapatkan informasi bahwasannya teman sejemputannya itu positif COVID. Nah, dari situ kan istri saya itu harus di swab karena ada kontak erat dengan temannya dalam satu jemputan. Nah, hari Jumat saya itu berdua dengan istri saya coba untuk ikut untuk swab. Jadi istri saya swab, saya ikut swab. Itu saya swab di EMC Sentul, Rumah Sakit EMC Sentul, saya swab. Tanggal 7-nya saya dinyatakan positif COVID. Tapi istri saya yang kontak erat itu enggak. Justru saya yang kena itu. Dari hasil swabnya itu saya dinyatakan COVID, tapi dengan CT value-nya sudah tinggi, 34. Gitu kan, berarti kalau dirunut saya memang sudah 10 hari merasakan, mungkin pada saat awal saya panas tinggi, mungkin itu puncak-puncaknya saya kena disitulah. Nah, baru 10 hari kemudian saya di swab itu mungkin sudah mulai penyembuhan ya, fase penyembuhan. Nah, di tanggal malam minggu kemudian itu saya infokan ke Pak RT Awang bahwasannya saya terkonfirmasi COVID, ya saya diminta untuk isolasi mandiri 14 hari. Saya Pak Awang menginformasikan ke puskesmas, lalu saya dihubungi oleh puskesmas untuk isolasi mandiri, dan istri diminta untuk swab ulang dan anak setelah saya dinyatakan positif itu. Hari Kamisnya di swab ulang sama anak, alhamdulillah tuh masih negatif juga istri saya dari hasil swabnya puskesmas. Padahal sebelum saya dinyatakan COVID itu kita masih bersama tuh, masih komunikasi, tidak ada istilahnya penyekatan di rumah gitu kan. Nah, kebetulan pada saat setelah saya COVID itu kita udah masing-masing nih. Istri dan anak saya di bawah, saya di atas di isolasinya. Makan diantarkan di atas di depan tangga. Dan pokoknya kebutuhan itu disimpan di depan tangga gitu loh. Ya, ada hikmahnya pada saat COVID isolasi mandiri 14 hari lebih sebetulnya pada saat itu terpikir mati juga sih Pak. Itu yang berat, yang membuat kita down gitu. Jadi selalu mengingat Allah gitu loh di situ pada saat itu. 3 hari saya dinyatakan COVID itu. Bahkan ekstrimnya saya pada saat saya tidur sendiri di atas sendirian, kalau saya tiba-tiba sesak nafas tidak ada yang tahu, saya sendirian gitu loh Pak di atas itu, sampai kepikiran seperti itu gitu loh. Nah, itu fase-fase 3 hari di awal itu yang sangat berat. Karena nafsu makan itu berkurang. Padahal kan saya sudah lama tuh, city value itu udah 34, seharusnya udah masa penyembuhan. Lagi ya. Cuman psikologis kita tuh diuji Pak di situ. Psikologis kita drop lagi di situ, makan jadi nafsu makan berkurang, rasa mual muncul lagi. Itu dari psikologis kita. Seperti itu. Nah, untuk selama isolasi mandiri itu puskesmas itu memberikan saya hanya vitamin D dan zinc kalau nggak salah ingat waktu itu. Kebetulan saya pun sebelumnya sudah ada vitamin C 100 mg. Lalu ada yang bilang, "Yowes, makannya yang enak-enak aja, minumnya yang enak-enak aja lah. Nggak usah dipantang-pantang." Nah, setelah 3 hari itu jadi
balik gitu loh Pak. Setelah 3 hari itu jadi balik, jadi nafsu makan bertambah, semangat untuk tanda petik semangat untuk hidup kembali lagi. Nah di situ fase saya untuk kembali ya saya harus semangat. Di atas itu olahraga sendiri, berjemur sendiri gitu kan. Nah setelah saya 14 hari, kebetulan saya selalu konsultasi dengan kantor, saya diminta untuk swab ulang di 14 hari. Alhamdulillah 14 hari langsung negatif gitu loh, jadi nggak ada perpanjangan lagi, karena kalau misalnya masih memang city value masih di bawah 40 waktu itu saya harus tetap isolasi mandiri. Alhamdulillah waktu itu langsung negatif. Nah setelah negatif itu gejala di badan itu belum hilang Pak, jadi masih lemas, masih sering pusing. Lalu di rongga dada itu masih terasa berat. Pada saat saya pertama kali masuk kerja pun itu masih rongga dada itu masih terasa gitu loh. Dan saya memberanikan diri ke spesialis paru. Saya ingin evaluasi sebetulnya apa sih masih ada gitu. Apakah masih ada sebetulnya COVID itu di dalam diri saya walaupun itu sudah dinyatakan negatif. Kebetulan ya saya ke spesialis paru. Dari spesialis paru itu sebetulnya katanya itu sebetulnya pada saat saya dinyatakan positif itu seharusnya diberikan obat-obatan. Nah kebetulan waktu itu informasi sangat minim ya untuk saya. Jadi ya saya ngikutin prokesnya dari puskesmas saja. Ya sebetulnya kata spesialis paru itu ada obat-obatan yang harus dikonsumsi selama isolasi mandiri. Tapi ya itu dia, ya saya ikutin aja, saya dapat obat juga dari spesialis paru. Tapi memang efeknya untuk diri saya pribadi itu efeknya ke dalam tubuh itu bisa cepat lelah, tidak seperti biasanya. Jadi aktivitas itu jadi